Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon. NPM saya adalah 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang blok CMH, di mana saya membuat mind map dengan materi jenis-jenis sel. Kali ini saya yang pertama akan membahaskan tentang sel berdasarkan struktur inti, di mana sel berdasarkan struktur inti ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik itu sendiri adalah sel yang tidak memiliki inti sejati, dan contoh dari sel tersebut adalah bakteri dan archaea. Selanjutnya, sel ini juga umumnya lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik, di mana kita dapat melihat sel prokariotik seperti ini contohnya. Selanjutnya, ada sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sejati yang mengandung materi genetik. Selanjutnya, contoh dari sel ini sendiri yaitu sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur, dan sel protista. Selanjutnya, sel ini juga lebih kompleks dan memiliki berbagai organel yang mendukung fungsi sel tersebut, di mana kita dapat melihat gambar dari sel eukariotik itu sendiri sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sel berdasarkan organisme yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sel hewan, di mana sel hewan itu sendiri tidak memiliki dinding sel yang memungkinkan fleksibilitas bentuk. Sel ini juga mengandung lisosom yang berfungsi dalam pencernaan seluler. Sel hewan juga memiliki sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Dan juga yang selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu sendiri memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa dan memberikan dukungan struktural. Sel ini mengandung kloroplas yang berfungsi dalam fotosintesis. Vakuola besar dalam sel tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan air dan zat-zat lainnya. Kita dapat melihat contoh dari sel tumbuhan dan sel hewan sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu ada sel jamur, di mana sel jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin berbeda dengan sel tumbuhan. Sel ini tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Sel jamur juga dapat berperan sebagai pengurai dalam ekosistem. Selanjutnya, ada sel protista, di mana sel protista dapat bersifat uniseluler atau multiseluler dengan berbagai bentuk. Mereka memiliki cara reproduksi yang bervariasi, baik secara seksual maupun aseksual. Dan contoh protista termasuk amoeba dan alga. Kita dapat melihatnya dari gambar berikut. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas tentang sel berdasarkan fungsinya pada hewan dan manusia. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sel epitel, di mana sel epitel berfungsi sebagai pelindung jaringan dan organ tubuh. Mereka membentuk lapisan yang melindungi permukaan tubuh dan organ dalam. Sel ini juga berperan dalam penyerapan dan sekresi. Sebagaimana contoh-contoh dari sel tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh silindris bersilia, ini adalah pipi berlapis, dan ini adalah kubus selapis. Yang ini adalah pipi selapis, yang ini adalah silindris berlapis, dan ini adalah silindris berlapis. Selanjutnya ada sel saraf atau juga disebut dengan neuron. Sel saraf atau neuron berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dalam tubuh. Mereka memiliki struktur khusus yang memungkinkan transmisi sinyal yang cepat. Neuron berperan penting dalam sistem saraf pusat dan perifer, sebagaimana dia memiliki ujung akson, sel Schwann, nodus Ranvier, selubung mielin, akson, dendrit, badan sel, dan inti sel atau nukleus. Selanjutnya yaitu ada sel otot, di mana sel otot bertanggung jawab untuk kontraksi dan pergerakan tubuh. Terdapat 3 jenis sel otot. Yang pertama ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Sebagaimana gambarnya sebagai berikut. Otot rangka ataupun otot lurik seperti ini, otot jantung seperti ini, dan otot polos seperti ini. Dan sel otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Selanjutnya ada sel darah, di mana sel darah terdiri dari beberapa jenis termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit itu sendiri berperan dalam sistem imun untuk melawan infeksi. Selanjutnya, sel darah itu juga ada trombosit yang berfungsi dalam proses pembekuan darah, di mana kita dapat lihat berbagai macamnya seperti ini.
Selanjutnya kita akan membahas sel reproduksi. Sel reproduksi terdiri dari sel sperma dan sel ovum. Sel sperma itu sendiri adalah gamet jantan yang berfungsi dalam fertilisasi. Dan sel ovum adalah gamet betina yang juga berperan dalam proses reproduksi. Seperti ini gambar sperma yang kita ketahui. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sel berdasarkan kemampuannya membelah, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel somatik, yang kedua adalah sel germinal. Sel somatik itu sendiri adalah sel yang tidak terlibat dalam reproduksi. Mereka juga mengalami mitosis untuk memperbanyak diri dan memperbaiki jaringan. Sel somatik itu sendiri juga membentuk sebagian besar jaringan tubuh. Sebagaimana contoh dari sel somatik itu sendiri adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada sel germinal, di mana sel germinal adalah sel yang berfungsi menghasilkan gamet melalui meiosis. Proses meiosis itu menghasilkan sel-sel dengan setengah jumlah kromosom. Sel germinal berpenting dalam proses reproduksi seksual. Sebagaimana ini adalah proses sel germinal. Baiklah, adapun referensi yang saya dapatkan dari presentasi mind map yang saya bawakan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Yang kedua ada buku ajar anatomi dan fisiologi untuk mahasiswa kesehatan. Yang ketiga ada tinjauan ontologi, epistemologi, aksiologi dipublish. Yang keempat adalah teori biologi sel Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Yang kelima adalah struktur dan fungsi sel. Baiklah, sekian presentasi dari mind map yang saya bawakan. Terima kasih saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.